Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih Al-Amin, Fakultas Syariah Hukum, akan presentasikan tugas akhir semester dari Hukum Lingkungan, yaitu tentang keterkaitan pemerintah dengan hukum lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan sumber daya alam yang harus dilestarikan, memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Dan usaha ini untuk melindungi mengamankan pencemaran lingkungan dilakukan untuk menjaga dan membatasi kerusakan-kerusakan dari hasil-hasil produksi atau industri besar atau UMKM yang skupnya lebih kecil. Dalam pembangunan berkelanjutan saat ini perlu langkah-langkah sinkronisasi sosial maupun ekonomi. Hal ini merupakan salah satu strategi pembangunan dalam kesejahteraan rakyat. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, telah banyak program pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini Indonesia berada di posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, tergantungnya ketersediaan air, tersebarnya hama penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Menurut pasal 1 butir 14 Undang-Undang 32 tahun 2019 tentang UU P2LH sebagai berikut. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Mengetahui arti pencemaran lingkungan hidup, banyak para ahli telah mendefinisikan. Di antaranya menurut Ruhyat, pencemaran lingkungan mengandung pengertian pengotoran dan pemburukan lingkungan. Hal tersebut semakin lama kian menghancurkan apa yang dikotorinya atau diburukannya sehingga akhirnya dapat memusnahkan sikap. Upaya pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup dengan banyaknya pembuangan limbah yang dihasilkan pabrik-pabrik usaha kecil, menengah maupun besar memiliki resiko pencemaran lingkungan di kemudian hari. Antisipasi terhadap pencemaran lingkungan hidup ini sangat diperlukan saat ini. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menjadi salah satu program prioritas seharusnya. Wewenang pemerintah hal ini tertuang dalam pasal 63 ayat 1 yang menyatakan sebagai berikut. A. Menetapkan kebijakan nasional, menetapkan norma standar prosedur dan kriteria. C. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL atau UPL, menyelenggarakan investasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca, mengembangkan standar kerjasama. H. Mengordinasikan dan melaksanakan pengadilan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati. J. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan pelindungan lapisan ozon. K. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah serta limbah B3, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan mengenai pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara. Itu salah satu kewenangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan lingkungan. Dan Z. Menetapkan wilayah
ekorosion dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup setegas-tegasnya. Pembahasan di sini saya mengambil kasus yaitu di Desa Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Di situ di pabrik gula Tasikmadu, merupakan salah satu pabrik gula yang terletak di Kabupaten Karanganyar. Pabrik gula tersebut dalam menjalankan usaha pengolahan tanaman tebu menjadi gula dan diproduksi dijalankan menghasilkan limbah baik berupa limbah padat dan atau limbah cair. Limbah yang dihasilkan oleh pabrik gula Tasikmadu, terutama limbah padat, merupakan limbah sisa hasil produksi gula, sehingga disebut limbah organik. Limbah padat tersebut merupakan blotongan dan abu ketel yang biasa dimanfaatkan untuk pupuk kompos, campuran batu bata maupun uruk pekarangan. Contoh dari pabrik gula Tasikmadu itu di dalam masyarakat yaitu menimbulkan bau yang sangat menyengat, sehingga merugikan masyarakat atau lingkungan yang ada di sekitaran pabrik gula tersebut. Karena pembuangan limbah pada pabrik gula Tasikmadu di area pemukiman penduduk RT 2 RW 2 Dukuh Triagan, Desa Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo terjadi pada bulan Juli, tepatnya tanggal 11 2019. Dalam menangani masalah hukum tersebut, Badan Lingkungan Hidup Sukoharjo melakukan koordinasi dengan BLH Karanganyar dan pabrik gula, mencermati deskripsi terjadinya kasus, sehingga dilaksanakan penanganan yang beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pembuangan limbah yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu A. Pabrik Tasikmadu dalam pengembangan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair, dilakukan oleh tim khusus. Selanjutnya, penyelesaian kasus pembuangan limbah pabrik gula Tasikmadu dilihat dari pendekatan budaya hukum dan hubungan kemitraan. Salah satunya melalui jalur komunikasi antara pihak-pihak dari Badan Lingkungan Hidup Sukoharjo, Badan Lingkungan Hidup Karanganyar, Camat Mojolaban, Kepala Desa Triagan, sejumlah warga Desa Triagan yang merasa dirugikan dengan melaksanakan komunikasi yang baik, sehingga pihak BLH Karanganyar atas terjadinya kasus pembuangan limbah pabrik gula tersebut melakukan pendekatan dengan masyarakat yang merasa dirugikan di sekitaran pabrik gula, melakukan komunikasi dengan baik, melakukan musyawarah dengan masyarakat dan pihak dari pabrik gula, sehingga terjadi kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Disepakati bahwa pabrik gula Tasikmadu dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan 25 Juni 2009 harus segera membersihkan limbah tersebut untuk diangkut kembali ke pabrik gula Tasikmadu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi hukum lingkungan sebagai tugas akhir semester. Banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.